Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Wah, pasti semakin hari semakin tambah semangat dong ya. Tidak terasa kita sudah sampai di tema 1, subtema 4 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Nah, anak-anak tahu nggak bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak adalah dengan yang pertama ada biji. Berikutnya tunas, umbi, dan yang terakhir ada spora. Ayo kita lihat contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ada jambu, mangga, padi, dan kacang hijau. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ada cocor bebek, ada pisang, ada bambu. Teacher, tunas itu apa sih? Nah, anak-anak bisa lihat ya, yang ada tanda panah warna biru. Nah, di bagian cocor bebek, tunasnya terletak di daun. Tunas pisang berada di dekat batang bagian bawah. Sama seperti bambu juga ada di batang bagian bawah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku dan lumut. Nah, anak-anak bisa lihat ya di contoh gambar yang udah teacher kasih. Spora itu biasanya terletak pada daun tumbuhan berupa titik-titik kecil. Ini adalah tahap perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Biji ditanam dalam tanah, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian bertumbuh jadi tambah tinggi batangnya, daunnya semakin banyak, lalu tumbuhan tersebut berbunga dan berbuah. Nah, di contoh gambar yang teacher berikan ini adalah perkembangbiakan tumbuhan semangka. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan itu memiliki biji, batang, daun, bunga, dan buah. Tahukah kalian kalau bagian-bagian dari tumbuhan tersebut bisa kita gunakan dan kita buat sebagai karya seni? Salah satunya adalah karya seni mosaik. Apa itu karya seni mosaik? Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Ini dia contoh bahan alam yang bisa dijadikan karya seni mosaik. Ada daun kering, biji-bijian, kulit buah, dan cangkang telur. Sedangkan contoh bahan buatan yaitu ada kertas berwarna, keramik, dan marmer. Teret-teret, pembagian bilangan. Nah, sekarang kita mau belajar matematika ya. Di sini teacher punya 12 bunga merah yang ingin teacher masukkan ke dalam kedua vas dengan jumlah yang sama. Kira-kira berapa banyak ya bunga yang ada di dalam setiap vas? Yuk bantu teacher menghitung. Nah, tadi kan teacher punya 12 bunga berwarna merah yang ingin teacher masukkan atau bagikan ke dalam dua vas. Ayo sekarang kita selesaikan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Caranya adalah
12 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dan dikurang 2 sampai hasilnya sama dengan 0. Kalau kita hitung, totalnya ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 batang bunga di setiap vasnya. Oke, tadi kita sudah belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar pembagian dengan cara bersusun. Disimak ya videonya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar pembagian bersusun. Pembagian bersusun digunakan jika bilangan yang dibagi cukup besar. Nah, kita coba ya, misalkan kita punya angka 64 dibagi 4. Sama dengan berapa ya? Nah, sebetulnya kita bisa menyelesaikan pembagian bilangan ini dengan cara pengurangan berulang. Tapi, nanti kita akan menemukan cara yang sangat panjang. Oleh sebab itu, kita menggunakan cara pembagian bersusun untuk memudahkan perhitungan kita. Kita tulis ya, 64 dibagi 4. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Terlebih dahulu kita membagi dengan bilangan yang terdapat di paling depan, yaitu 60-an. Nah, kira-kira 60-an dibagi 4 sama dengan berapa ya? Ayo coba. Kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6? Kita telaah ya. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, dari sini kita tahu bahwa 8 dan 12 lebih besar dari 6. Sehingga yang memungkinkan adalah 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tulis ya. Nah, 6 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu kita selesaikan memiliki sisa 20-an. 60-an dibagi 4 sama dengan 1 menyisakan 20-an. Selanjutnya kita turunkan angka satuan ke bawah. 4 satuannya kita turunkan ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? 24 dibagi 4 sama dengan berapa anak-anak? Apakah 6? Yuk coba kita telaah lagi. 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 6 sama dengan 24. Wah, iya betul. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kita tulis di sini ya. Lalu kita tulis 4 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, bila setelah pembagian bersusun telah bersisa 0, artinya pembagian bersusun telah selesai. Kita telah menemukan jawabannya. 64 dibagi 4 sama dengan 16. Nah, kita tuliskan angka yang di atas ini. Nah, selesai. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Misalkan kita punya angka 88 dibagi dengan 4 sama dengan berapa ya? Kita buat ya pembagian bersusunnya. 88 dibagi 4. Nah, kita perhatikan dulu angka
berapa 80-an yang ada di depan. 80-an dibagi 4 sama dengan, iya betul, 2, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tulis, lalu kita selesaikan. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2, sisanya berapa? 0. Ketika kita kurangkan hasilnya 0, lalu kita turunkan 8 satuannya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? 8 satuan dibagi dengan 4 sama dengan 2. Betul, karena 4 dikali 2 sama dengan 8 juga. Lalu kita kurangkan. 8 satuan dikurangi 8 satuan sama dengan 0. Nah, apabila bersisa, pembagian bersusun bersisa 0, artinya apa? Pembagian telah selesai. Sehingga kita dapat ketahui 88 dibagi 4 hasilnya 22. Nah, bisa ya anak-anak? Silakan. Oke anak-anak, di video ini teacher akan memberikan contoh bagaimana membuat karya seni mozaik dengan bahan-bahan alam. Nah, teacher di sini punya 2 gambar. Yang pertama gambar ikan dan yang kedua ada gambar bunga. Nah, di gambar ikan ini teacher akan menggunakan bahan alami yaitu biji-bijian. Di sini perhatikan ya, ada bahan-bahan yang perlu kita gunakan. Gambar, bahan alam seperti biji-bijian dan daun-daunan kering, gunting, serta lem. Nah, yang di gambar ikan ini teacher akan membuat karya seni dengan menggunakan bahan alam biji-bijian. Sedangkan yang bunga, teacher akan hiasi dengan dedaunan kering. Nah, di sini teacher punya 2 jenis biji, yaitu biji kacang hijau dan biji padi atau beras. Nah, bagaimana cara membuat karya seni ini? Dari bahan-bahan ini, pertama kita siapkan lem. Teacher akan beri contoh ya. Kita lem pada bagian yang ingin kita hiasi. Nah, misalkan di sini teacher ingin memberi pada bagian mata. Kita beri lem. Nah, ketika masih basah, langsung kita segera menempelkan biji-bijian ke gambar. Seperti ini ya. Nah, lalu pada bagian luar, teacher akan kasih biji padi atau beras. Anak-anak juga bisa menggunakan biji-biji lain. Misalnya, biji jeruk, biji jagung. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Lalu kita bisa lanjutkan sampai seluruh badan ikan ini tertutupi dengan biji-bijian. Nah, selanjutnya teacher akan memberikan contoh gambar bunga yang dihiasi dengan karya seni mozaik dengan menggunakan daun-daun kering. Nah, perlu diperhatikan ketika kita menghiasi dengan bahan alam daun-daun kering, terlebih dahulu kita harus menerapkan yang namanya teknik potong, yaitu dengan cara kita memotong-motong terlebih dahulu daun-daun kering menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita bisa bentuk segitiga, kita bisa bentuk kotak. Nah, masih ingat kan ada berbagai jenis bentuk, ada kotak, ada lingkaran, ada segitiga. Nah, kita potong seperti ini. Nah, warnanya kita bisa pilih mau warna coklat, warna hijau, atau warna kuning. Kita potong-potong ya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu, selanjutnya kita ambil lem. Kita lem bagian yang hendak kita tempel. Misalkan sebelah sini ya. Bicara beri contoh sebelah sini. Kita kasih lem.
Nah, ketika lemnya masih basah, kita langsung tempelkan potongan-potongan daun yang telah kita gunting tadi. Seperti ini. Ya, kita tempel. Tempel daun-daun ini, kita tempel. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, inilah contohnya ya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak bisa coba di rumah sampai semua gambar ini penuh dengan potongan-potongan daun kering. Tada! Nah, ini adalah hasil yang sudah teacher buat. Ini menggunakan bahan biji-bijian dan ini menggunakan daun-daunan kering.